Halo semua, selamat datang kembali. Nah, pernah nggak sih kebayang buat hidup selamanya, tapi dengan cara mengunggah pikiran kita ke komputer? Hari ini kita bakal bedah tuntas janji futuristik yang kedengarannya keren banget ini. Tapi pertanyaannya, ini beneran langkah menuju keabadian digital? Atau jangan-jangan cuma salah paham besar-besaran soal cara kerja otak kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari impian terbesarnya ya. Janji dari dunia fiksi ilmiah yang udah puluhan tahun bikin kita semua berandai-andai. Idenya adalah, suatu hari nanti, kesadaran kita, sebutlah jiwa kita, bisa diupload dan hidup abadi di dunia digital. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Apakah mind uploading ini beneran sebuah terobosan sains yang bakal mengubah segalanya? Atau ini cuma sebuah, kesalahan kategori? Maksudnya sebuah kesalahpahaman mendasar tentang apa itu otak dan apa itu kesadaran. Mari kita coba pisahkan mana yang sensasi, mana yang sains. Pertama, kita coba pahami dulu kenapa ide ini menarik banget. Janjinya itu kan keabadian. Bayangin sebuah dunia di mana kita bisa lepas dari tubuh biologis kita yang rapuh, kita bisa memindahkan inti dari diri kita, pikiran, ingatan, kepribadian, ke dalam mesin yang nggak kenal capek. Siapa coba yang nggak tergoda? Sekarang, ayo kita geser sedikit dari mitos ke realitas. Mari kita lihat apa itu teknologi Neuralink yang sebenarnya dan apa sih fungsinya saat ini. Oke, pada dasarnya Neuralink itu bukan alat buat baca jiwa. Ini adalah sebuah perangkat medis canggih yang namanya Brain Computer Interface atau BCI. Anggap aja ini jembatan super canggih antara sinyal di otak kita dan perangkat di luar. Tujuannya jauh lebih membumi daripada yang kita bayangkan loh. Tujuan resminya, dan ini sangat mulia, adalah untuk medis. Fokusnya itu buat mengembalikan fungsi tubuh yang hilang pada pasien, bukan buat upload jiwa kita ke internet. Nah, disinilah letak salah paham terbesarnya. Banyak orang mikir Neuralink itu bisa baca pikiran, baca ide-ide kita yang rumit. Kenyataannya, jauh dari itu. Alat ini cuma membaca sinyal-sinyal listrik kasar yang dihasilkan neuron. Analoginya gini deh biar gampang. Neuralink itu bukan membaca apa yang lagi kamu pikirin, tapi dia cuma mendeteksi aktivitas otak kamu. Mirip kayak kita dengar suara klik mouse, tapi kita nggak tahu dokumen apa yang lagi diketik. Paham kan bedanya? Dan biar kita paham betapa gila tantangannya, coba lihat skala ini. Neuralink saat ini mendengarkan sekitar 1.000 neuron. Padahal otak kita punya total 86 miliar neuron. Itu ibaratnya kita mencoba memahami seluruh internet cuma dengan melihat 1.000 piksel aja. Kita ini baru nyolat permukaannya doang. Sekarang kita sampai di rintangan paling fundamental, yang mungkin bikin seluruh ide upload pikiran ini jadi mustahil. Yaitu, otak kita itu bukan komputer, dan ingatan kita itu bukan file data. Coba deh lihat perbedaannya. Otak kita itu sistem biologis yang dinamis, basah, dan berubah terus. Ingatan itu bukan file yang disimpan, tapi sebuah proses rekonstruksi. Tiap kali kamu mengingat sesuatu, kamu itu sebenarnya sedang menciptakannya lagi. Beda banget sama komputer, yang merupakan sistem digital statis. File foto ya akan selalu sama persis tiap kali dibuka. Ini dua dunia yang sama sekali berbeda. Jadi, ya nggak ada file yang namanya dirimu.exe yang bisa di-copy-paste. Kesadaranmu itu bukan data, tapi sebuah proses. Dia itu ibarat orkestra kimia dan listrik yang terus berjalan, berinteraksi, dan berubah setiap milidetik. Kamu nggak bisa menyalin sebuah lagu dengan cuma memotret para musisinya kan? Analogi ini pas banget buat menggambarkan masalahnya. Menyalin struktur otak itu sama sekali melewatkan proses dinamis yang bikin otak itu hidup. Kamu dapat cetak birunya, tapi kamu nggak dapat kehidupannya. Cuma menyalin neuron itu ibaratnya kayak nyalin tombol-tombol di keyboard, tapi kita abai sama komputernya, softwarenya, dan listrik yang bikin semuanya nyala. Kita kehilangan sebagian besar gambaran pentingnya. Oke. Anggaplah kita bisa melewati semua rintangan ilmiah tadi. Sekarang, kita justru ketemu masalah yang lebih besar dan lebih aneh, masalah identitas. Siapa itu Anda? Yuk, kita coba lakukan sebuah eksperimen pikiran. Dan saya mau Anda benar-benar pikirkan ini. Bayangkan otak Anda bisa dipindai dengan sempurna sampai ke atom-atomnya. Dari hasil pindaian itu, dibuatlah sebuah simulasi digital yang sempurna. Simulasi ini punya semua ingatan Anda, semua keunikan Anda, dan yang paling penting, dia berpikir bahwa dirinya adalah Anda. Jadi, siapa Anda yang asli? Coba pikirin deh. Kesimpulannya, ya mau gak mau adalah ini. Anda yang asli, yang dari daging dan darah, yang masih di sini, lagi menyimak bahasan ini. Jadi, mind uploading itu bukan transfer tapi copy-paste. Salinan digital itu mungkin merasa dan berpikir persis seperti Anda, tapi kesadaran Anda yang asli
itu nggak pernah pindah dari tubuh Anda. Yang tercipta hanyalah sebuah tiruan, walaupun itu tiruan yang sempurna. Jadi, kalau jiwa digital itu kayaknya ndak mungkin. Terus apa dong masa depan yang lebih realistis untuk teknologi semacam ini? Nah, masa depan yang sebenarnya mungkin bukan tentang kabur dari tubuh kita, tapi justru tentang meningkatkannya. Kemungkinan besar evolusi BCI akan terjadi dalam 3 tahap. Pertama, restorasi, memperbaiki apa yang rusak. Lalu, augmentasi, menambahkan kemampuan baru. Dan akhirnya, integrasi, di mana teknologi jadi perpanjangan yang menyatu dengan diri biologis kita. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Teknologi seperti Neuralink bisa memperluas fungsi kita, memungkinkan kita melakukan lebih banyak hal. Tapi pertanyaannya, bisakah teknologi itu menangkap atau mengunggah makna kita? Pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia sepertinya akan tetap jadi domain biologi, bukan silikon. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam penjelajahan ini.